Bisa saja bahwa ini hukum seperti yang selalu saya teriakan, silakan jalan, saya tidak mau ikut campur. Bisa saja begitu. Bisa begitu. Tapi bisa juga jangan gitu. Demi kebaikan kita hormati yang lalu dan seterusnya, bisa juga seperti yang sering terjadi. Itu tergantung pada konfigurasinya nanti. Kalau arahnya seperti pada tanggal 21 dan 22 Agustus, siapapun tidak bisa menghindar. Ya kan? Iya. Yang kemarin itu. Iya. Rakyat sudah turun. Organik turun semua gitu. Tapi tergantung konfigurasi politik. Tapi kalau dari sisi kacamata Pak Mahfud sebagai pakar hukum tata negara, apakah tuntutan-tuntutan atau teriakan-teriakan masyarakat sipil itu memang ada celah hukumnya untuk memperkarakan atau membawa Pak Jokowi kepada pengadilan di luar soal konfigurasi politiknya seperti apa nanti? Ada dua. Kalau untuk Pak Jokowi soal ketatanegaranya, hukum ketatanegaranya udah selesai. Sudah selesai. Tapi bisa saja kalau mau ditindaklanjuti pidananya. Gitu ya. Kemarin ada diskusi di Jogja ya. Guru besar kemarin tanggal 14 kemarin. Salah seorang bilang begitu. Kalau bicara korupsinya presiden itu jangan bicara hanya presiden melakukan korupsi, tapi memfasilitasi, kemudian mendorong, melindungi, menghalangi penegakan dan sebagainya itu bagian dari situ. Dan itu sudah banyak yang dihukum karena itu. Itu yang membela Novanto dulu kan menghalang-halangi kan. Lalu dituduh korupsi juga, masuk penjara 7 tahun kan. Dan baru keluar sebulan 2 bulan lalu. Jadi tidak harus pelaku langsung. Tidak harus pelaku langsung. Iya. Tidak harus memerintahkan, tidak harus pelaku langsung. Tapi membiarkan saja itu bagian dari terlibat. Iya, melindungi, misalnya mendorong. Sudah tahu pura-pura tidak tahu, padahal ini misalnya tanggung jawab pemerintah. Nah begitu tuh bisa. Itu ahli hukum pidana kemarin yang bilang tinggal pilihan politik kita mau selesai di sini dan mari kita berbuat baik ke depan, kita putihkan, atau kita selesaikan aja sekalian agar ke depan tidak. Sebagai orang yang pernah berada dalam pemerintahan dan posisi strategis dengan Pak Jokowi, peluang-peluang yang tadi disampaikan oleh seorang profesor dari Jogja itu mungkin saja terjadi di periode Pak Jokowi sehingga itu nanti bisa dibuka setelah dia lengser. Mungkin. Dulu Pak Harto kan dibuka itu semua. Iya kan? Bahkan untuk perdatanya udah divonis lah. Pak Harto harus mengembalikan Yayasan Super Semar yang didirikan oleh Pak Harto itu sudah disita oleh negara, sudah diputus oleh Mahkamah Agung. Bisa, perdatanya bisa, gitu. Pidananya pada waktu itu Pak Harto kena amnesia kan. Nah, menurut aturan kalau Mahkamah Agung mengatakan nih sudah amnesia, tidak bisa lagi diperiksa sehingga keterangannya tidak akan objektif, tidak akan memberi keyakinan benar tidaknya. Lalu dikeluarkan SP3. Itu bisa saja secara teoritis. Saya tidak mengarahkan ke sana. Tapi kita maklum misalnya Pak Jokowi yang membuat pagar-pagar untuk itu ya. Ya itu boleh saja, itu kan kegiatan politik, orang mencari pagar, mencari selamat itu. Kita pun kan sering begitu kan. Cari pagar-pagar juga di kampung, di mana gitu. Itu artinya ya, secara teori memungkinkan tetapi bisa dibendung tapi oleh pemerintah gitu ya. Konfigurasi pemerintah seperti apa supaya itu tidak muncul gitu ya? Bisa oleh pemerintah, tapi juga bisa pemerintah ingin membendung kalau rakyatnya kayak Pak Harto dulu kan tidak habis-habis kan sampai akhirnya dibawa. Nggak mungkin pemerintah akan melawan rakyat kalau semua. Iya, nggak mungkin. Gagasan seperti itu didukung oleh rakyat, maka pemerintah membiarkan. Bukti dari waktu ke waktu semakin kuat, orang yang memberi kesaksian semakin banyak dan sebagainya itu. Ya saya tidak tahu apakah itu akan terjadi atau tidak. Saya baru bicara. Ya artinya Pak Jokowi setelah tanggal 20 sungguh pun katanya akan segera kembali ke Solo, mungkin lebih tenang di Solo gitu ya. Tapi dengan secara teori tadi memungkinkan untuk persoalan hukumnya dibuka, maka bisa saja dia tidak tenang di Solo kan Pak? Sangat mungkin, sangat mungkin. Dan perkembangan itu sekarang lebih maju kalau daripada zaman Pak Harto. Sesudah zaman Pak Harto itu ya kita masih sulit cari bukti-bukti ya. Sekarang lebih mudah cari bukti dan benchmarknya dari luar negeri udah banyak. Di berbagai negara sebagai presiden sudah turun dikejar juga. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dikejar, dipecat, dipenjarakan. Itu di berbagai tempat. Termasuk di Amerika sekalipun, ya kan? Dan sebagian pengamat mengatakan bahwa kita perlu tradisi baru seperti itu juga supaya ini menjadi pelajaran.
menjadi pelajaran bagi saya selalu bicara Hmm. tradisi baru. Ayo kita bikin. Oh ya, Pak Mahfud salah satu yang pernah mengatakan ya. Keadaban baru. Hmm. Tetapi pilihannya apakah harus itu nanti kita lihat saja. Konfigurasi politiknya seperti apa. Ya,